Yang ini. Botol lagi. Nora. Sendirian. Merasa sedih. Minum sebanyak ini. Minum sendirian akan membuat Anda mabuk, Anda tahu. Saya akan minum bersama Anda. Nona, Anda wangi sekali. Merek parfum apa yang Anda gunakan? Biar saya tebak. Channel nomor 1. Jo Malone Wild Bluebell. Bukan keduanya. Saya bisa menciumnya sekarang. Ada aroma minyak teh dan gaharu. Su Tuan Muda Su. Mantan kekasihmu menikah, dan kau bukan pengantinnya. Keluar untuk melupakan kesedihanmu. Alur ceritanya agak kles, tapi masuk akal. Mudah ditemukan. The film was translated and narrated by M Media. Datang untuk menertawakanku. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan sekarang? Istriku patah hati dan menangisi mantan kekasihmu. Itu menghancurkan hatiku. Kenapa kau tidak mati saja karena kesakitan? Su Jiayan. Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Penyahlah. Kenapa kau bersembunyi? Aku melihatmu. Bukankah kau seseorang yang dikirim Su Jiayan dari tempat pernikahan ke bar? Kau mengikutiku sepanjang jalan. Ambil gambar. Rekam. Serba bisa. Rekam dari setiap sudut. Ambil gambar. Masuk ke mobil. Su Jiayan. Tolong menghilang malam ini. Tuan sebelum pergi. Semua paparazimu sudah pergi. Rekaman yang diambil hari ini. Tidakkah itu cukup? Apalagi yang harus direkam? Rekam aku merusak pernikahan. Rekam aku mabuk berat. Rekam aku mempermalukan diriku sendiri. Benar. Masuk ke mobil. Su Jiayan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau sudah merekam begitu banyak rekaman. Ambil rekaman yang kau rekam, dan tunjukkan semuanya kepada kakak Su. Katakan padanya bahwa aku hanyalah wanita nakal. Kemudian, kau bisa dengan sah menceraikanku.
Kemudian bawa ke media. Katakan aku mengincar uangmu. Itulah mengapa aku bersamamu. Kau kemudian bisa memastikan, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Usir aku dari keluarga Sumu. Pergi tunjukkan pada mereka. Pergi tunjukkan pada mereka. Pergi tunjukkan pada mereka. Apalagi yang ingin kau rekam? Apakah kau ingin merekam aku diperkosa olehmu? Ambil dan tunjukkan padanya. Ambil dan tunjukkan pada Ding Xin Yu. Di mana paparazi? Di mana kameranya? Di mana itu? The film was translated and Tebak narrated siapa by M. yang menang Media. malam ini? Apa? Jangan pura-pura bodoh. Pasangan yang menikah secara sah. Bertingkah seolah kita berselingkuh. Dulu biasa bersembunyi. Tiba-tiba begitu intens. Apa kau tidak takut kehilangan bayinya? Kalau begitu pergilah mengadu pada kakek. Katakan padanya aku menipunya. Katakan padanya aku sama sekali tidak hamil. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku akan segera hamil. Milikmu memiliki daya tembus. Bagaimana jika benda itu tidak bisa digunakan? Apakah kau sakit? Kau menusuk lubang di seluruh benda itu. Bukankah kau terus mengatakan, kau ingin melanjutkan garis keturunan keluarga Su? Kau... Apakah kau terburu-buru untuk membeli obat? Su Jiayan, kau tidak mungkin tidak tahu. Ada yang namanya pengiriman ke rumah kan? Aku tahu, tapi aku tidak tahu. Tanpa telepon, cara menelepon untuk pengiriman ke rumah masih merupakan kerja keras bagimu untuk tetap di sana selama 24 jam. Su Jiayan. Su Jiayan. Su Jiayan. Halo, Halo, ini dari keluarga Su. Siapa yang Anda cari? Apakah Anda perlu saya sambungkan? Saya lupa memberitahu Anda, telepon di kamar mandi adalah saluran internal. halo. Pencuri, ada pencuri. Nyonya muda, ada apa? Pencuri, ada pencuri di kamarku. Cepat, ada pencuri. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi.
Nyonya muda, di mana pencurinya? Mengapa kamu sendirian? Nanjiang, berita penting. Katakan padaku. Ternyata Su Jiayan bukanlah milik Tuan Tua Su, satu-satunya cucu. Dengan kata lain, dia bukanlah satu-satunya pewaris Jiasu internasional. Katakan padaku lebih banyak. Tuan Tua Su adalah seorang playboy di masa mudanya. Di luar, dia memiliki seorang putra tidak sah. Namun, putra tidak sah ini meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia memberi Tuan Tua Su seorang cucu. Tuan Tua dengan tulus menginginkan putra tidak sah itu untuk kembali ke Jiasu The Internasional. film was Dengan cara ini, translated Su and Jiayan merasa narrated by terancam. M Media. Bagaimanapun dia memiliki garis keturunan yang sah, tapi masalahnya adalah cucu tidak sah itu sudah menikah dan berencana untuk punya bayi. Jangankan kakek tua Su, betapa dia menginginkan cicit. Jika pihak lain punya cicit lebih dulu, kakek tua akan memberinya 30 saham perusahaan. Sisa sahamnya kemudian akan dibagi rata. Pantas saja tutup telepon. Mari kita bekerja sama sebagai teman. Perutku bukan untuk dipinjamkan. Akhir pekan ini toko antikmu yang setengah mati akan mengadakan lelang kan? Apakah kau mendapatkan sponsornya? Bantuan kecil ini. Hanyalah batu loncatan. Pertama mari kita cungkil pintunya. Dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Setuju. Aku belum setuju. Kalian berdua anak muda, apa yang kalian lakukan di lorong ini? Saya dengar kalian berdua kemarin, sama-sama kehujanan. Jiayan aku akan memukulmu. Nanjiang sedang hamil. Bagaimana kamu bisa membiarkannya kehujanan? Salahku, kakek. Aku pasti di masa depan akan menjaga Nanjiang dengan baik. Kamu akan datang ke rumah besok malam. Pulanglah lebih awal setelah bekerja. Mengerti? Ibu. Bukankah sudah kubilang untuk membiarkan bibi yang membersihkan? Ini semua adalah milik ayahmu yang paling berharga. Bagaimana jika rusak? Ayahku. Cara memanggilnya aneh sekali. Begitu banyak waktu telah berlalu. Aku bahkan tidak membenci lagi. Jika kamu tidak membenci orang lain, akan membenci. Pasar lelang barang antik minggu ini. Replika tongkat Rui bertatahkan giok. Era Qianlong, dinasti Qing. Dilelang dengan harga tinggi 5 juta. Sebuah replika. Dan terjual dengan harga setinggi itu. Lelang minggu depan. Aku juga menawar sesuatu. Jangan-jangan dijual. Tongkat Rui giok ada di sini. Ayahmu pada akhirnya akan kembali. Dia sudah bersama pacarnya dan melarikan diri selama 10 tahun sekarang. Kecuali dia kehabisan uang. Di luar, kalau tidak, dia tidak akan kembali. Anggap saja ini untuk ibu. Sebuah pemikiran. Apakah itu tidak apa-apa? Ibu. Aku benar-benar tidak mengerti. Cinta macam apa sebenarnya yang membuatnya memperlakukanmu seperti ini? Dan kamu masih tidak membencinya sama sekali. Aku juga tidak tahu. Mungkin aku hanya ingat kebaikannya. Dan tidak bisa mengingat keburukannya. Hal yang paling tidak berguna di dunia ini adalah cinta. Itu hanya membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Ini adalah Tianzhu. Ini adalah Jiayan. Kalian berdua bersaudara. Sepertinya ini pertama kalinya kalian bertemukan. Su Tianzhu, pengambil alihan yang bermusuhan terakhir kali atas saham Jiasu Internasional. Apakah utang-utangnya sudah lunas? Apa? Pengambil alihan yang bermusuhan. Jiayan, senang bertemu dengan Anda.
Ini. Chanwei istri Su Tianzu. Tianzhu. Tolong jangan pedulikan. Dia yang ini. Memang punya temperamen seperti ini. Saya juga sangat iri dengan perhatian kakak. Dia bisa berada di sisi Anda dan bertindak tanpa menahan diri. Jadi dia tipe pria teh hijau. Pantas saja, Su Jiayan terlihat sangat tidak senang. Dia ada panggilan penting yang harus dilakukan. Duduklah. Duduk dan bicara. Ayo. Makan. Kakak. Tianzhu bersulang untuk Anda. Semoga berkah dan umur panjang Anda seluas langit. Bagus, bagus, bagus. Duduklah. Jiayan, saya dengar kakak bilang, saya 1 tahun lebih tua dari Anda. Jadi saya harus memanggil Anda adik laki-laki. Saya akan bersulang untuk Anda. Jiayan. Tianzhu adalah kakak laki-laki. Kamu harus bersulang dengannya. Tidak, saya akan bersulang untuk Jiayan. Oh, itu juga bagus. Bagaimanapun kamu akan segera bergabung dengan Jiasu Internasional. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja pada Jiayan. Baiklah. Apakah sulit bagimu untuk berpura-pura sebentar? Saya akan minum lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak. Apakah kakak tahu sudah berapa lama saya menunggu? Untuk saat ini. Ayahmu meninggal lebih awal. Membuatmu menderita. Saya tidak takut kesulitan. Hanya saja, sejak saya kecil. Anak-anak lain memiliki kakek dan nenek di sisi mereka. Hanya saya sendirian. Ya Tianzhu. Andai saja saya menemukanmu lebih cepat, itu akan sangat bagus. Kakak. Sekarang belum terlambat. Sekarang. Saya hanya ingin berada di sisi kakak. Dan membiarkan kakak menikmati masa-masa emas kakak. Bagus. Tianzhu, kamu mabuk. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Tidak mabuk. Kamu menginap di sini hari ini. Menginap di kamar. Sebelah kamar Jiayan. Tidak pergi, tidak pergi. Apa? Apakah kamar tidur juga diambil? Di masa depan akan ada. Suatu hari nanti, Tuan Grup Jiasu juga akan direbut oleh Su Tianzhu. Jangan sombong. Seseorang berkata pagi ini, kita adalah komunitas takdir bersama. Aku sedang berbicara tentang kepentingan bersama. Tidak ada bedanya. The film was translated and narrated by M Media. Ada orang di sini. Kami menjual tiket. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Selama apa yang kau lakukan adalah urusan manusia. Tunggu aku. Kejam sekali. Akan ada sesuatu yang lebih kejam nanti.
Tuan Su. Tuan Su yang lain. Kakak. Tetap saja kantor Tuan memiliki pemandangan terbaik. Cukup luas. Saya menyukainya. Tuan Su, rapat sudah dimulai. Apakah ipar perempuan benar-benar hamil? Kakak. Anda tidak mungkin berbohong kepada kakek Kat. Semuanya. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang baru kepada semuanya. Tianzhu. Mulai hari ini, Dewan Direksi Jiasu Internasional kita akan menyambut anggota baru. Dia adalah orang di samping saya, Su Tianzhu. Saya harap mendapat banyak dukungan dari semua orang. Jiayan, atur posisi untuk Tianzhu. Departemen Perencanaan membutuhkan wakil presiden. Tianzhu, apa yang kamu pelajari? Manajemen Film was keuangan. translated and narrated by M Media. Jiayan, bagaimana kalau begini? Biarkan Tianzhu mengikutimu untuk belajar. Nanti, perusahaan Taban Jiasu Internasional Bihuanyu akan diserahkan kepada Tianzhu untuk dikelola. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu selama waktu ini, saya harus merepotkan Anda dengan ini. Di perusahaan hanya ada hubungan profesional. Baik Tuan Su. Terima kasih atas bimbingannya. Kakek, silakan makan ini. Kamu sudah menjadi bijaksana. Kamu harus makan lebih banyak sendiri. Jiayan, keluarga Tianzhu sedang direnovasi. Saya memintanya kembali ke sini bersama kita untuk tinggal sebentar. Baiklah. Apa yang terjadi? Mungkinkah bubur ikan ini? Apakah baunya amis? Apakah bubur ikanku amis? Nyonya Zhang, pembantu rumah tangga keluarga Su. Sama sekali tidak berbau amis. Apakah Anda baik-baik saja? Ada apa? Kakak. Kakak akan segera menggendong cicit kakak. Ini adalah kabar baik. Sudah berapa bulan? Baru saja di rumah. Kami melakukan pemeriksaan awal. Kami belum pergi ke rumah sakit. Kalau begitu kamu harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan, sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan umum, untuk melihat apakah kamu perlu mengambil suplemen apapun. Ya, kakek Anda benar. Kalau begitu kamu ikut denganku. Saya akan pergi bersama Jiayan untuk memeriksa perusahaan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Orang tuaku juga tidak ada di sini. Aku tidak mengerti apa-apa sendirian. Bukankah kakak iparmu sedang hamil? Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padanya. Ya.
Kamu tidak punya urusan penting hari ini kan? Kalau begitu kamu temani Cheng Rui ke rumah sakit. Ini hal yang baik sejak kamu hamil. Kamu juga belum pernah periksa. Pemeriksaan prenatal pertama ini sudah waktunya. Baiklah kakek. Baiklah. Kalau begitu terima kasih. Nanjiing. Bukan apa-apa. Itu hanya bantuan kecil. Ini. Nanjiing. Kamu selanjutnya. Bersiaplah. Bukankah aku di sini menemani pemeriksaanmu? Mengapa aku? Aku di belakangmu. Ini pertama kalinya kamu datang untuk pemeriksaan prenatal. Ketika aku mengambil slip pemeriksaan tadi, aku meminta dokter untuk membukakan satu untukmu juga. Bukankah kamu berikutnya? Aku akan masuk bersamamu. Apakah itu tidak nyaman? Dokter, bagaimana hasilnya? Bagaimana apanya? Apakah dia hamil atau tidak? Bukankah aku di sini untuk pemeriksaan kehamilan? Bagaimana aku bisa periksa kehamilan kalau tidak hamil? Dokter, di sini semuanya hitam buram. Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Nyonya, bisakah Anda berhenti berbicara? Bukankah kamu akan pergi ke kantor cabang hari ini? Jadwal berubah sementara. Jadi saya meluangkan waktu untuk datang menjemput Anda. Apakah hasil tes sudah keluar? Sudah keluar. Tiansu, selamat. Kamu akan menjadi seorang ayah. Sama-sama. Jiayan, kita bersaudara. Kita benar-benar The film was memiliki ikatan translated khusus. and Kita memiliki anak narrated satu by demi N satu. Media. Ngomong-ngomong, di mana Chang Rui? Dia pergi mengambil laporannya untukku. Terima kasih, Chang Rui. Dokter baru saja berbicara denganku. Itu memakan waktu sedikit lebih lama. Tidak ada. Jiayan, apakah Anda tidak akan melihat laporan prenatal? Bagaimanapun ini pertama kalinya bagi Anda. Ini aku akan membukanya untukmu dulu. Kembar. Apel. Kembar. Dokter, aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa di sini. Ini kantung kehamilan. Bukankah ini dia? Ada apa, dokter? 2 kantung kehamilan. Selamat, Nyonya Su. Anda mengandung anak kembar. Kembar? Ya, 2 kantung kehamilan bergabung menjadi 1. Nyonya Su, mereka berkembang dengan sangat baik. Selamat-selamat. Jiayan, selamat. Kembar. Kakek pasti akan sangat senang. Sama-sama. Bayi tunggalmu. Kakek juga sangat senang. Kalau begitu, istriku tidak bisa berdiri lama. Aku akan membawanya kembali dulu. Apakah Anda melihat dengan jelas? Ketika dia menjalani USGB, aku berada tepat di sampingnya. Mungkinkah dia benar-benar hamil? Itu tidak benar. Bukankah mereka mengatakan sebelumnya bahwa Nanjiang sama sekali tidak bisa hamil? Mari kita kembali dan membicarakannya dulu. Bahkan Sutian Zuopuer terkejut. Memang harus kau. Apakah kamu mencoba memujiku karena subur? Aku berbicara tentang anak kembar itu. Aku meminta Fang Xiheng dan Dr. Liu menyapa. Tapi aku tidak menyangka ini. Dokter Liu yang mana? Dr. Liu yang melakukan ESKBMU. Seorang wanita. Seorang pria. Tapi, yang melakukan OSGBK adalah seorang dokter wanita. Orang yang mengisi laporanmu juga bukan Fang Xiheng. Tidak. Bukankah dia yang bertanggung jawab atas operasi
Kapan dia menjadi dokter kandung? An ekologi. Ada apa? Terlalu terkejut untuk bicara. Ini nyata. Lebih nyata daripada mutiara. Tidak. Maksudku alat tes kehamilan ini. Apakah ini benar-benar milikmu? Aku tidak sedang bermain permainan kata-kata denganmu. Alat tes kehamilan itu milikku. Dan laporan OSGB juga asli. Su Jiayan, aku hamil. Mari kita bicara bisnis. Jiasu Internasional, 10% saham, dan dividen 5 tahun. Aku bisa membayarmu di muka. Sekarang ada 2. Jadi harus digandakan. Apakah kau menjual anak? Apalagi? Setelah anak itu lahir. Jiasu Internasional, 20% saham, dividen 5 tahun. Setelah masa menyusui, kita bercerai. Kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu sangat kejam. Pantas memiliki keturunan. Kekayaan seseorang sudah ditakdirkan. Setelah perceraian, jangan ganggu anak itu. Ditambah 2 villa lagi. Bayar aku 30% di muka. 10%, 20%. 15%. Setuju. Mereka kembang. Bagus. Terlalu bagus. Nanjian, kakek pasti baik-baik saja. Aku akan memberimu hadiah. Berikan padaku. Nanjian. Kui Jiok ini diwariskan dari leluhur kita. Keluargamu juga punya satu. Sepertinya mereka seharusnya sepasang. Kui Jiok ini adalah untukmu. 1 Rui Giok, tak ternilai harganya. Kalau begitu sepasang, bukankah itu bahkan lebih berharga? Apa hubungannya dengan Puan? Aku dengar orang-orang berkata, keduanya ini sepasang. Kamu kebetulan hamil anak kembal. Keduanya ini membentuk sepasang. Pertanda baik, pertanda baik. Terima kasih kakak. Mengapa berterima kasih padaku? Jaga baik-baik kehamilanmu. Berikan kakek tua. Cucu buyut yang gemuk. Kakek akan memberikan lebih banyak lagi hadiah kepadamu. Jaga baik-baik Nanjian. Jika dia disakiti, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Akhirnya keinginanmu terkabul. Ini yang kakak berikan padaku. Jangan cemburu. Bagi 2 saat kita bertemu. Bisakah kamu hamil tanpaku? Aku ingin mencari seseorang yang bisa membuatku hamil. Itu sulit. Aku ingin mencari The seseorang film was yang bisa melahirkan translated anak and untukku. narrated Itu sulit. by M Media. Jika pelelanganmu menggunakan 2 Rui Giok itu sebagai penutup akbar, itu pasti akan menggegarkan seluruh dunia kolektor. Kamu hanya mencoba menggunakan sepasang Rui Giok ini untuk memancing ayahku keluar. Tidakkah kamu ingin melihatnya? Nanshan, jangan pergi, jangan pergi. Ayahnya kabur dengan Nyonya Su. Kawin lari. Jangan bermain-main dengan orang seperti itu. Seseorang yang meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Mengapa aku ingin menemuinya? Aku sangat ingin melihatnya. Hentikan mobilnya. Masuk ke mobil. Ibu, kau mau kemana? Ibu, Jangan berteriak, jangan berteriak.
Ibu Anda mau kemana? Bersikaplah baik. Bagaimana kalau pulang dulu? Sepertinya apa yang dikatakan biduan dan yang lainnya. Semuanya benar. Anda dan Paman Nan berselingkuh. Lalu apa? Temui dia dan bunuh dia. Pembunuhan melanggar hukum. Nanjiang, apakah kamu benar-benar akan melelang Giok Ruye? Jika bukan karena tarik Ruyi Giok, bagaimana mungkin ada hari ini? Begitu banyak orang yang datang. Tapi, kamu jelas tahu, ayahmu tertarik pada Giok Ruye. Yang paling utama, mengetahui kamu mendapat sepasang. Dia mungkin muncul. Bukankah itu sempurna? Ibuku selama bertahun-tahun telah menyukai si kejam itu dan tidak bisa melupakannya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengambil kesempatan ini, untuk melihat dengan jelas sepenuhnya wajah asli dari si kejam itu. Tapi begitu ayahmu muncul, Bibi mungkin tidak akan menemuinya. Su Jiayan akan bergerak. Su Jiayan bukanlah seorang algojo. Su Jiayan, kamu tidak tahu betapa dia membenci ayahmu sejak ibunya dibawa pergi oleh ayahmu. Kawin lari. Kawin lari. Sejak mereka berdua kawin lari, ayah Su Jiayan benar-benar terpuruk. Aku dengar, dia jatuh sakit karena depresi. Mungkin itu kanker paru-paru. Tolong bantu saya mengawasi ruang pemantauan. Sangat penting untuk memastikan keamanan malam ini. Baiklah. Pelelangan itu, kapan dimulai? Begitu tidak sabar. Semua orang sangat ingin untuk melihat sekilas wujud asli dari sepasang tongkat Ruyi Giok ini. Terburu-buru tidak akan memberimu tahu panas. Selain itu, apakah kamu pikir ayahku akan cukup bodoh untuk muncul di acara seperti hari ini? Aku hanya ingin mengagumi karya seni itu. Nanjiing, ini adalah ditinggalkan untukmu oleh kakek Su, tongkat Ruyi Giok. Ibu. Yang ini dan yang dari keluarga kita, tampaknya adalah sepasang. The film was Dulu saya translated dengar kakek and dari pihak ibumu narrated by berkata, M. mereka Media. adalah sepasang. Sekarang kedua tongkat Ruyi Giok itu sudah bersama. Apa yang kau rencanakan? Lelang itu. Lelang. Kau akan menjualnya. Saya sangat membutuhkan sejumlah besar uang sekarang untuk menyelamatkan toko barang antik. Dan saya lebih membutuhkan mereka untuk toko barang antik kita, untuk membuat namanya dikenal. Memamerkannya saja sudah cukup, tidak perlu menjualnya. Apa gunanya menyimpannya? Para tamu terhormat, pelelangan sudah dimulai. Silakan duduk di tempat Anda. Hari ini kami melelang. Barang pertama, ini adalah botol tembakau dari era Kangxi, Dinasti Qing. Botol tembakau ini tidak hanya membanggakan keahlian yang luar biasa, tetapi juga merupakan barang koleksi yang langka dan berharga. Harga awal adalah 50.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 50.000. Tanpa batas atas, pelelangan dimulai. 55.000. 60.000. 70.000. Tawaran dari nomor 30. 70.000. 70.000 satu kali. 70.000 dua kali. 70.000 tiga kali. Selamat kepada nomor 30 karena memenangkan botol tembakau ini. Setelah pelelangan silakan lanjut ke belakang panggung untuk menandatangani dokumen konfirmasi pelelangan. Berikutnya, kami memiliki barang kedua kami. 140.000. Selamat kepada nomor 20. 600.000. Para tamu terhormat, sekarang adalah momen yang paling mendebarkan dari lelang ini.
semua penggemar barang antik, dan kolektor. Saya yakin, Anda semua ada di sini untuk tongkat Rui bertatahkan emas kami. Pada puncak lalang ini, saya akan mengumumkan pelelangan barang Grand Final kami, Rui bertatahkan emas. Biarkan penawaran resmi dimulai. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturannya. Di keluarga kami juga memiliki tongkat Rui Giok yang persis seperti yang ini. Dikatakan bahwa itu adalah sepasang. Dibuat oleh seorang perajin dari istana kekaisaran. Perajin ini awalnya ingin memberikan Rui Giok ini kepada istrinya. Namun, seorang kasih menyukainya, berniat untuk mempersembahkannya kepada kaisar. Perajin itu tentu saja menolak. Dan pada akhirnya, dia dibunuh. Ketika mereka meninggal, mereka erat-erat menggenggam sepasang tongkat Rui Giok ini. Darah segar mereka bahkan meresap ke dalam tongkat Rui Giok itu. Jadi kemudian, apakah itu dipersembahkan kepada kaisar? Awalnya itu adalah sepasang, tetapi pada akhirnya hanya satu yang tersisa. Setelah kaisar mendapatkannya, dia menganugerahkan Rui Giok ini kepada salah satu selir kesayangannya. Selir ini, setelah mendapatkan Rui Giok ini, dalam waktu kurang dari sebulan, dia meninggal mendadak. Kemudian, selir manapun yang menerima tongkat Rui Giok ini tidak memiliki akhir hidup yang baik. Pada Rui Giok ini, saya ingin tahu apakah tidak ada roh jahat. Awalnya itu adalah sepasang. Ketika perajin membuatnya, itu dibuat sebagai pasangan yang sempurna. Pasangan perajin ini, karena sepasang tongkat Rui Giok ini, keduanya kehilangan nyawa. Sepasang tongkat Rui Giok ini telah dipisahkan secara paksa menjadi satu tunggal. Ketika kaisar mendapatkannya, tidak ada hal baik yang pasti akan terjadi. Saya percaya, sepasang tongkat Rui Giok ini pasti melambangkan cinta yang abadi sampai mati. Ketika sepasang tongkat Rui Giok ini bersatu kembali, maka pernikahan anak-anak dari kedua keluarga kita, pernikahan pasti akan mekar dan berbuah. Rui bertatahkan emas ini awalnya adalah sepasang. Baru saja dibuat lengkap. Ini adalah pusaka keluarga Tuan Su dan Nyonya Su dari Jiasu International. Barang ini, baik dari segi nilai maupun makna, benar-benar langka. Rui bertatahkan emas ini memiliki harga penawaran awal sebesar 30 juta. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Lalang, dimulai. Barang yang begitu berharga. Tuan Su, apakah Anda tidak akan menawar harga tinggi untuk itu? Kakekku baru saja memberikannya kepadamu. Jika aku menawar harga tinggi untuk itu akan membuatku terlihat bodoh. 40 juta. 45 juta. 50 juta. Para pelelang yang tidak dikenal ini, bagaimana Tuan Su menemukan mereka? Untuk menaikkan penawaran. Dan kamu akan menuai keuntungannya. Jangan berlagak seperti itu. Tujuan Anda hanyalah untuk menaikkan penawaran dan membuat ayah saya muncul. Hari ini, saya cukup beruntung untuk melihat Rui Giok keluarga Anda. Sayangnya, ayah mertua Anda bersikeras menunggu kedua anak itu menikah sebelum menyatukan sepasang tongkat Giok Rui itu. Kau sangat menyukainya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, itu melambangkan cinta sampai mati. Sayang sekali. Rui Giok itu ditinggalkan oleh tuan tua untuk Jiayan. Demi itu, saya bahkan rela mati. Serakah. Kau sudah punya satu. Milik saya hanya satu. Kalau begitu kau tidak beruntung. Kecuali Nanjing keluargamu menikah dengan keluarga Sukami. Saya pikir itu milik kita. Siapa kami denganmu? The film was 50 juta translated panggilan pertama. and narrated by 50 juta Media. panggilan kedua. 50 juta panggilan ketiga. Tidak benar. Tongkat Rui Giok ini tidak benar. Tongkat Rui Giok yang di sebelah kiri, ukirannya salah. Yang di sebelah kanan juga tidak benar. Tongkat Rui Giok ini palsu. Palsu. Itu palsu.
Apakah itu palsu? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini palsu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya minta maaf. Tuan Shen kakek Su Jiayan. Barang ini tidak untuk dijual kepada umum. Berdiri di sini. Kamu harus ingat, mulai sekarang, apapun acaranya, tidak peduli apakah pelanggan itu kaya atau tidak, kamu tidak boleh pernah memberikan kepada pelanggan barang palsu. Apakah kamu ingat? Ayah, Nanjing masih muda. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak mengerti. Saya bisa mengajarinya. Mulai sekarang toko antik kita akan mengandalkan dia untuk mewarisinya. Nansam itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Xiao Dian, mulai sekarang toko antik kita akan sering mengadakan lelang. Ingat, barang palsu tidak boleh pernah dipajang untuk dijual. Rumah lelang kita, apakah kamu ingat? Barang ini memang tidak benar. Nyonya Su, setelah kami baru-baru ini melakukan penelitian dan diskusi, tongkat Rui Giok ini memang replika. Ibu. Nanjing. Apa yang kau lakukan? Saya sedang melihat barang-barang lelang untuk memastikan semuanya sempurna. Ganti barang lelang. Akhiri lelang malam ini sesegera mungkin. Ya, Tongkat Rui Giok yang kakekku berikan kepadamu, itu asli. Pantas saja kamu ingin melelangnya. Jadi kamu sudah menukarnya. Xiao Dian, mulai sekarang toko antik kita akan sering mengadakan lelang. Ingat, barang palsu tidak boleh pernah dipajang untuk dijual. Rumah lelang kita, apakah kamu ingat? Lepaskan. Saya juga tidak tahu mengapa itu menjadi replika. Penggantian yang terang-terangan. Kamu bahkan akan menggunakan trik seperti itu. Kurasa tongkat Rui Giok yang asli sudah kamu kirimkan kepada ayahmu. Dia dan saya sudah lama tidak berhubungan. Sudah lebih dari 10 tahun. Saya bahkan tidak tahu di mana dia berada. Saya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Dia pasti masih hidup. Kalau tidak wanita itu, pasti sudah kembali sejak lama. Tongkat Rui Giok itu, atau ayahmu pilih salah satu. Serahkan padaku. Aku akan memberimu waktu 1 minggu. kakak, lelang ini sudah berakhir. Kami datang terlambat. Kami awalnya ingin mengagumi tongkat Rui Giok berhiaskan emas. Penampilan aslinya. Sayang sekali. Sayang sekali kau tidak akan bisa mengaguminya. Tongkat Rui Giok ini, itu palsu. Apel. Palsu. Bagaimana kakak bisa mengirim? Apakah milik ipar perempuan itu palsu? Itu sesuatu yang harus kau tanyakan pada kakak ipar. Bagaimanapun juga kakek pasti tidak akan memberikan yang palsu. Kau setuju kan, Jiayan? Suami. Sayang sekali kita datang jauh-jauh tanpa hasil. Datang tanpa hasil bukanlah masalah besar. Intinya adalah, jika kakek tahu bahwa mereka menukarnya, betapa sedih dan kecewanya dia. Ayo. Barusan, apa yang kakek Nan katakan? Apakah kalian semua mendengarnya? Ya, Berurusan dengan barang antik, sama seperti menjadi seseorang. Seseorang harus jujur. Jangan pernah terlibat dalam penipuan atau kecurangan. Mengerti? mengerti. Lihat saja. Dia adalah pria sejati berdiri tegak. Xiao Jian kita, di masa depan, akan menikah dengannya. Toko antik di masa depan akan bergantung pada mereka untuk diwarisi. Sedangkan saya akhirnya bisa tenang. Rumah lelang saya juga akan diserahkan kepada mereka. Keluar dari mobil. Apa maksud Anda? Rui Giok itu berubah dari asli menjadi palsu. Itu pasti ditukar oleh seseorang. Panggil polisi. Mari kita selidiki secara menyeluruh sebelum kita bicara. Pada saat kamu menyelidiki secara menyeluruh, ayahmu pasti sudah mengambil Rui Giok yang asli dan melarikan diri. Tuan Su, tolong berikan bukti.
Jika tidak, ini adalah fitnah. Keluar dari mobil. Halo Ibu. Nona Nan, Nyonya pingsan. Apa? Bagaimana dia bisa pingsan? Apakah Anda menelpon 115? Apakah dia di rumah? Dia bilang dadanya terasa sesak sore ini. Dia baru saja pingsan beberapa saat yang lalu. Saya segera menelpon Anda. Telepon 115 sekarang juga. Saya akan segera kembali. Nyonya muda, silakan masuk ke mobil. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana Anda bisa tiba-tiba pingsan? Saya baik-baik saja. Ini hanya gula darah rendah. Bagaimana? Selingkuh telah membuatmu kehilangan nafsu makan. Jika saya kehilangannya itu tidak akan. Karena saya jijik pada diri sendiri. Sudah kubilang. Yongjun adalah ibu dari anakku. Satu-satunya pilihan. Bagaimana denganmu? Apa urusanmu dengan Ding Xin Yu? Mereka sudah menikah. Jangan seret dia ke dalam kekacauan kita ini. Kita berantakan. Dia itu apa? Ada apa? Apakah Anda cemburu? Itu tidak meyakinkan. Kamu melakukannya dengan sengaja. Apa yang saya lakukan dengan sengaja? Baru saja melihatmu di siang hari, dengan wanita lain. Dan malam ini, kau bersama mantanmu. Minum kopi. Karyawan-karyawanku, jika pekerjaan mereka servicing dirimu, aku akan bangun tertawa dalam mimpiku. Apakah Anda perlu saya melatih mereka untuk Anda? Masih mengandung anakku di perutmu. Jangan sembrono. Apakah Anda yakin itu milik Anda? Apa maksudmu? Apakah kau sekarang memaksaku untuk menyeretmu langsung ke rumah sakit untuk amniosentesis? Kalau begitu Anda masih belum cukup percaya diri. Ada apa? Perilaku Anda saat ini, saya dapat menafsirkan sebagai melampiaskan rasa malu atau luapan kecemburuan. Kesenangan pernikahan. Jangan pedulikan. Tidak perlu mengantar saya keluar. Kalau begitu saya tidak akan mengundang Anda masuk. Nanjiang, saya tahu bahwa ketika kamu menikahi Su Jiayan saat itu, kamu punya alasanmu. Xin Yu, dialog Anda sangat melodramatis. Saya juga tahu bahwa kalian berdua tidak seperti pasangan biasa. Nanjiang, tidak bisakah kamu meninggalkannya? Apakah karena hidangan Bunda melompati tembok malam ini terlalu banyak mengandung arak kuning? Anda mabuk. Xin Yu, saya bisa pergi ke Inggris bersama Anda sekarang. Bukankah kita sudah putus? Saya baru saja bertengkar hebat dengan ibu saya. Saya sama sekali tidak akan menikah dengan Su Jiayan. Xin Yu, saya akan pergi bersama Anda. Nanjiang, ibumu sendirian. Kamu seharusnya tetap pulang dan bersamanya.
Nanjiang. Nanjiang, saya dan istri saya sudah sepakat untuk bercerai. Saya tidak mencintainya. Mungkin dia juga tidak mencintai saya. Tinggalkan Su Jiayang. Bisakah kita bersama lagi? Jiang Jian. Tanpa kamu saya sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa Anda tidak memiliki saya? Nanjiang. Kamu tidak tahu betapa saya mencintaimu. Siniu, Anda masih sama seperti sebelumnya. Berbicara omong kosong setelah beberapa tegukan minuman. Saya masuk dulu. Nanjiang. Nanjiang, biarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan. Mengapa Anda selalu muncul dan menghilang seperti hantu? Cara kau mengatakan itu, aku berada di halaman rumahku sendiri, dan aku bahkan tidak bisa berjalan-jalan. Baiklah, kalau begitu berjalanlah dengan santai. Mengapa kau tidak memberitahu mantan kekasihmu bahwa kau hamil? Anda mengupin kami. Kau sudah menduakan aku. Dan kau menyalahkanku karena menguping. Saya tidak mencintainya. Mungkin dia juga tidak mencintai saya. Tinggalkan Su Jiayang. Bisakah kita bersama lagi? Menangis. Drama kecemburuan ini membosankan jika selalu dimainkan. Tidak ada pria yang bersedia diduakan saat mengandung anakku. Hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Halo. Baru saja kembali. Seperti yang diduga ini aneh. Sudah kubilang mereka The berdua film was tidak akur. translated Katakan and padaku, narrated apakah by Nanjiang? Media. Hamil dengan anak Su Jiayang. Apakah dia atau tidak? Jika anak itu belum lahir, bagaimana kita bisa tahu? Anak itu tidak boleh dilahirkan. Jadi kau bilang tidak bisa lahir dan itu tidak bisa lahir. Silakan masuk. Kakak ipar, bolehkah saya masuk untuk mengatakan beberapa patah kata? Ya silakan. Tapi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya saja. Di mana Jiayan? Dia pergi keluar. Sudah selarut ini. Apa yang dia lakukan keluar sendirian? Saya tidak tahu. Kau istrinya. Dia keluar selarut ini. Apa kau tidak akan bertanya? Karena ipar perempuan begitu khawatir. Mengapa Anda tidak menelponnya sendiri dan bertanya? Itu bukan maksudku. Aku hanya berpikir bahwa Ji Ayan seharusnya tidak membiarkan istrinya yang sedang hamil tinggal di kamar sendirian. Saya pikir ipar perempuan benar sekali. Maka tanggung jawab mendidik ipar laki-laki Anda jatuh kepada Anda. Apakah ada hal lain? Aku melihat Jiayan hari ini dengan wanita lain. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini. Apakah Anda harus mengatakannya atau tidak? Anda sudah mengatakannya. Begitu tenang. Mungkinkah kamu sudah tahu? Apa yang ingin Anda katakan adalah Nonaki. 2 malam yang lalu, saat kita makan malam bersama. Apa? Apakah kamu mengatakan kamu dan Nonaki dan Jiayan juga? Terima kasih atas perhatian Anda kakak ipar. Namun apa yang Anda bayangkan? Perselingkuhan selama kehamilan tidak terjadi pada saya. Selamat malam. Aku pikir kita masih bisa berbicara sedikit lagi. Saya akan meninggalkan Jiangzhou. Jangan bilang kau menungguku. Hanya ada 2 orang di ruangan ini. Kalau bukan menunggu, kamu aku harus menunggu. Siapa?
Lalu haruskah aku tersanjung? Masalah Anda dengan Ding Xinyu cukup kekanak-kanakan. Saya tidak menyangka Anda akan berpikir dia akan menimbulkan ancaman apapun bagi Anda. Apakah dia mati atau lumpuh? Su Jiayan, Sebagai wanita hamil, bukankah seharusnya kau sudah tidur daripada berada di sini, berteriak dan memengaruhi pendidikan pranatal? Nanjiang yang selalu tenang. Karena seorang Ding Xinyu telah menjadi begitu ganas. Tidakkah kau ingin melihat seperti apa penampilanmu sekarang? Lihatlah baik-baik. Sudahkah kau melihat dengan jelas keputusasaanmu? Ekspresi cemas. Ada apa dengan Ding Xinyu? Begitu tidak sabar. jangan pura-pura bodoh. Hanya beberapa kata ini membuatmu kehilangan ketenangan. Apakah kau akan meninggalkan Jiangsu bersamanya? Bersama anakku, sama sekali tidak. Meskipun begitu kau bisa pergi, tapi syaratnya adalah kau menggugurkan anak itu. Mengesampingkan apakah aku setuju atau tidak, bisakah kau tega melakukannya? Berapa harga kedua anak ini? Kau tahu itu di dalam hatimu. Nanjian saya akan meninggalkan Jiangsu besok. Ikutlah dengan saya dan ajak ibumu juga. Kita akan meninggalkan Jiangsu penerbangan pukul 10 malam besok. Saya akan menunggu Anda. Saya tidak akan pergi tanpa bertemu dengan Anda. Kau bisa pergi. Gugurkan anak itu. Kesepakatan selesai. Jiayan, aku melihat istrimu di rumah sakit. Sepertinya dia akan melakukan aborsi. Apakah kamu ingin aku menghentikannya? Sudah berapa lama dia di sana? Dia baru saja masuk. Dokter seharusnya sedang melakukan persiapan praoperasi sekarang. Jika kamu pergi sekarang, masih ada waktu. Masuklah. Tuan Su, ini diambil pada pukul 10 pagi ini. Di Hotel Internasional, kedai kopi. Apakah kau tidak mendengar suara apapun? Itu direkam dari jarak jauh. Tidak ada suara. Pergi periksa laporan rekening bank Nanjiang baru-baru ini. Jiayan, apakah kamu mendengarkan? Lupakan saja. Su Tianzu, istrinya mengatur pertemuan dengan Nanjiang untuk minum kopi. Mereka minum kopi bersama. Apakah mereka sangat dekat? Lupakan semua itu. Operasinya akan segera dimulai. Aku akan pergi sekarang. Masih ada waktu. Tuan Su, milik Nyonya Su, 2 rekening atas namanya. Dan milik Ibu Nyonya Su, rekening. Masing-masing menerima sejumlah besar uang. Jiayan, apakah kamu mendengar itu? Operasi akan segera dimulai. Kamu pergi sekarang. Lupakan. Yongjun, Apa maksudmu dengan lupakan saja? dia ingin menjual bayi itu. Apakah kamu mengatakan bahwa dia dan Su Tianzu membuat kesepakatan? Mereka memberinya uang, dan dia menggugurkan bayinya. Itu tidak mungkin kan? Nanjing, apakah dia sebegitu sukanya pada uang? Dia bisa meninggalkan anaknya sendiri. Dia menggugurkan bayi itu, mengambil uangnya, dan masih bisa bersama orang yang disukainya, dan melarikan diri. 3 burung dengan 1 batu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kau urus saja urusanmu sendiri. Apa yang terjadi? Dokter baru saja menelpon dan mengatakan operasinya berhasil. Anak Su Jiayan digugurkan. Tentu saja, Nanjing mengambil begitu banyak uang kita. Selain itu, ada juga Ding Xinyu. Suami, apakah aku tidak sangat pintar? Sayangku, kamu pintar. Tuan muda, Nyonya muda. Pulanglah. Mengapa Nanjian tidak turun untuk makan malam? Apakah dia tidak merasa enak badan? Xiao Shan, sudahkah kamu meragus tonik? Cepat kirimkan sedikit ke atas untuknya. Kakek. Ipar perempuan. Sepertinya tidak ada di rumah. Apakah dia belum selesai bekerja? Dengan perut sebesar itu. Toko barang antik ini, tidak bisakah kamu mempekerjakan lebih banyak orang? Jiayan, aku menyerahkan ini padamu. Aku memberitahumu, berikan perhatian lebih pada istrimu. Baiklah, dia sekarang hamil. Mengandung 2 anak. Itu sangat sulit. Tuan muda,
Ketika aku baru saja pergi membersihkan kamar Nyonya Muda, aku menemukan di lemarinya, semua pakaiannya hilang. Di meja rias, Nyonya Muda punya produk perawatan kulit dan kosmetik juga hilang. Apakah semuanya sudah habis? Bagaimana mungkin? Kemarin ketika aku sedang membersihkan, mereka masih di sini. Sebagian besar masih penuh. Bagaimanapun barang-barang Nyonya, barang-barang, semuanya hilang. Benar kakek. Ketika aku baru saja kembali, aku bertemu Nanjiing. Dia membawa sebuah koper yang sangat besar. Aku bahkan bertanya padanya, apakah dia akan bepergian? Tetapi, dia tidak menjawabku. Ambilkan aku semangkuk sup. Aku bilang kamu masih tega makan. Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Mungkinkah pasangan muda itu bertengkar? Apa itu? Cepat beritahu aku. Apa itu? Jangan membuatku penasaran. Baiklah. Kakak, bukan berarti saya membuat Anda penasaran. Saya khawatir berita yang akan saya sampaikan kepada Anda tidak akan bisa Anda terima. Bicara cepat. Teman saya di rumah sakit baru saja menelepon. Dia bilang dia melihat ipar perempuan saya pergi ke rumah sakit untuk operasi pagi ini. Operasi. Operasi macam apa? Operasi aborsi. Apa? Operasi aborsi. Ya, Tianzu, apakah dokter, temanmu dapat diandalkan? Hal seperti itu, kamu tidak bisa mengarangnya begitu saja. lihat apa yang kamu katakan. Hal seperti itu. Bagaimana mungkin saya berbicara omong kosong? Kakak, lihat. Semuanya terekam di pengawasan. Apa yang terjadi di sini? Jiayan, apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Aku tahu tentang itu, sedikit lebih awal daripada kakek. Apa? Kamu tahu? Tentang Nanjian, menggugurkan anak. Kamu benar-benar tahu. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Ada apa dengan kalian berdua? Kakek, dalam situasi seperti ini, aku khawatir bahkan jika Jiayan ingin menghentikannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Apa maksudnya itu? Aku hanya mengulang desas-desus. Rupanya, Nanjiing dan cinta pertamanya telah terhubung kembali. Baru-baru ini, cinta pertamanya akan meninggalkan Jingzhou. Sepertinya. Sepertinya apa cepat bicara. Sepertinya Nanjing juga ingin pergi bersamanya, dan dia membawa ibunya bersamanya. Xu Jiayan, apa sebenarnya yang terjadi? Masalah ini aku khawatir. Kamu tahu tentang ini juga kan? Kakak, silakan duduk dulu. Jangan biarkan amarah merusak kesehatan Anda. Xu Jiayan, pergi cari dia untukku segera. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Pertama temukan dia. Bawa dia kembali. Di mana Jiayan? Jiayan. Dia belum bangun. Kemarin, aku menyuruhnya pergi mencari Nanjian. Dia mencari sepanjang malam. Apakah dia pergi? Mungkin. Jiayan bahkan tidak terpikir untuk mencari. Apa maksudmu? Baru-baru ini Jiayan telah bersama seseorang bernama Dr. Kyongjon. Mereka telah melakukan kontak yang sangat dekat. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku menyuruhmu pergi mencari Nanjian. Apakah kamu menemukannya? Tidak kakek, aku tidak menemukannya. Cinta pertama Nanjiing memiliki penerbangan pukul 10 malam tadi. Mungkin. Sekarang dia sudah memulai hidup baru di negara asing. Kakek. Mulai sekarang kakek bisa menanyakannya langsung. Dia tahu lebih banyak. Jiayan, kamu tidak menemukannya. Jangan pergi ke perusahaan juga. Kakek. Aku kehilangan anakku. Kakek kehilangan cicit kakek. Sekarang aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk pergi ke perusahaan. Urusanmu sendiri saja tidak bisa kau urus. Kau bahkan tidak bisa mengelola dengan baik. Perusahaan apa yang bisa kau kelola kalau begitu? Tuan, Nona Nan sudah ditemukan. Apa? Menemukannya? Nanjian, kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Kakek, Tadi malam. Kau tidak pulang semalaman. Kemana kau pergi? ibu saya sedang tidak enak badan. Jadi saya menemaninya semalaman. Raut wajahmu. Kenapa begitu buruk? Cepat duduk. Xiaoshan, pergi buatkan secangkir teh ginseng.
Nanjian, aku bertanya padamu, anak ini, Anak ini, apakah ini benar? Bicaralah, itu benar. kau, kenapa kau melakukan ini? Saya minta maaf, kakek. Saya sempat tertipu sesaat. Apa yang membuatmu sesat? Hilang akal. Yang terakhir kali, lelangnya gagal. Banyak kontraktor mengakhiri kontrak mereka. Saya harus membayar denda yang besar karena pelanggaran kontrak. Jika kau butuh uang, seharusnya kau bilang pada Jiayan. Kau juga bisa memberitahuku. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan uang kan? Kakek, apapun yang terjadi, Nanjing sudah ditemukan. Ipar perempuan, kalau tidak, biar saya bantu Anda naik ke atas dulu untuk beristirahat sebentar. Aku belum selesai bicara. Apa hubungannya ini dengan uang? Mungkinkah seseorang membayar uang? Menyuruhmu untuk pergi dan menggugurkan anak itu. Siapa yang memberimu uang untuk membuatmu menggugurkan anak itu? Mengapa kau melindungi mereka begitu banyak? Siapa itu? Kakek, itu kami ada urusan yang harus diselesaikan. Kami akan pergi dulu. Hentikan. Apakah mereka yang memberimu uang untuk membuatmu menggugurkan anak itu? Bicaralah. Ya, tidak. Nanjing, bagaimana Anda bisa bicara omong kosong? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu, kakek? Ini adalah uang yang mereka berikan kepada saya. Su Tianzu, Kakak, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Anda bisa pergi dan periksa. Catatan ban. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Jiayan, pergi periksa. Sebenarnya, apakah Anda memeriksanya atau tidak? Itu tidak masalah. Kemarin Chang Rui, ketika dia bertemu dengan saya merekam semuanya. Nanjing, dengarkan saya. Berapapun uang yang Su Jiayan tawarkan padamu untuk memiliki anak itu, kami bisa memberi Anda jumlah yang sama. Selain itu, Anda juga tidak perlu melahirkan. Terlebih lagi, Anda mengandung anak kembar. Setelah melahirkan, bentuk tubuh Anda akan rusak. Akan jadi apa? Suara ini suara saya. Tapi sekarang, teknologi sudah sangat maju. Anda bisa menggunakan AI untuk pertukaran wajah dan pertukaran suara. Bahkan kita sendiri tidak bisa membedakannya. Anda tidak bisa menuduh saya secara salah. Jadi sekarang, teknologi pertukaran wajah AI benar-benar sangat canggih. Kalung di leher Anda dan anting-anting Anda, semuanya sudah diganti. Kalian semua mampu melakukan hal-hal seperti itu. Kalian mampu melakukan ini. Dan aku bahkan membiarkan kalian semua kembali untuk tinggal di sini. Aku benar-benar membawa serigala ke dalam rumahku. Membawa serigala ke dalam rumah. Aku. Tidak. Kakak, Chang Rui, dia sedang hamil sekarang. Anda tidak boleh memukulnya. Itu benar. Chang Rui, Anda hamil. Bagaimana Anda masih bisa minum kopi kemarin? Tidakkah Anda tahu kopi itu buruk untuk bayi? Mungkinkah bahkan kehamilan itu palsu? Nanjing, kita adalah ipar. Saya selalu memperlakukan Anda dengan baik. Bagaimana Anda bisa menuduh saya secara salah seperti ini? Suster Zhang, Anda bilang terakhir kali di kamar Nyonya Muda kedua, Anda melihat tampon. Mungkinkah Anda salah lihat? Bagaimana mungkin? Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengganti tempat sampah di kamar mandi, di dalam kantong sampah, saya melihat tampon. Sudah ada di sana selama 2 hari berturut-turut. Suster Zhang, baru-baru ini, apakah ada yang menggunakan milik Nyonya Muda, kamar mandi? Bagaimana mungkin Nyonya Muda? Sifat Nyonya Muda sudah buruk. Siapa yang berani The menggunakannya? film was translated Tapi and pembalut ini- narrated by M Media. Tepat sekali. Nyonya Muda, bukankah dia hamil? Bagaimana mungkin dia masih? Kau bisa menipu untuk sementara waktu. Tapi tidak selamanya. Kau benar-benar melakukan hal seperti itu. Pengawal, usir mereka dari sini. Usir mereka. Aku tidak ingin melihat salah satu dari mereka. Kakek, Kakak, lepaskan. Kakak, masalah ini jelas mencurigakan.
Pantas saja, Jiayan terlihat begitu tenang. Pasti, mereka berdua bersekongkol bersama untuk menipu Anda. Anda harus percaya pada kami. Usir mereka. Kakek, Kakak, kakek. Kakek, Xiao Dian. Aku tidak akan memarahimu. Kau adalah anak yang baik. Tapi Jiayan tidak menghargaimu dengan benar. Juga salahku. Seharusnya aku tidak memaksakan perjodohan ini. Sebenarnya aku pikir kalian berdua. Sudahlah. Sudahlah. Kalian berdua seperti ini. Sepertinya aku tidak punya takdir. Dengan cicitku. mengapa tidak ada takdir? Kakek, apakah Anda pikir saya menjalani operasi jenis apa? Mungkinkah itu tidak benar? Saya baru saja mengatakan, saya menjalani operasi pengangkatan lipoma. Operasinya sangat berhasil. Lipoma. Meskipun ini minimal invasif, tanpa anestesi, itu masih akan sedikit sakit. Bisakah Anda menahannya? Itu hanya lipoma. Seperti memencet jerawat. Tidak ada anestesi yang digunakan. Jadi itu tidak akan memengaruhi bayi. Jadi itu berarti bayinya tidak digugurkan. Tidak. Bahkan jika saya sangat membutuhkan uang, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagus. Mengenai kontrak ini, kau tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Jiayan, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Apa kau dengar itu? Jiayan, kau harus menjaga dia baik-baik mulai sekarang. Jangan biarkan dia menderita keluhan apapun. Cepat pergi. Naik ke atas dan istirahat. Kau ternyata tidak melarikan diri bersama Bing Xinyu. Uang masih lebih penting daripada cinta. Mengapa Anda tidak berpikir itu karena naluri keibuan saya? Itulah mengapa saya tidak menggugurkan bayi. Kau tidak mungkin tahu. Bing Xinyu dibeli oleh Su Tianzu. Jadi kau tidak pergi bersamanya kan? Xinyu, Nanjiang, Anda akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan datang. Mari kita pergi dengan cepat. Waktunya hampir habis. Xinyu tunggu sebentar. Bukankah Bibi datang? Kalau begitu mari kita pergi menetap dulu. Dan kemudian kembali untuk menjemput Bibi. Xinyu, semoga perjalanan Anda aman. Anda tidak ikut dengan saya. Saya di sini untuk mengantar Anda. Saya berharap Anda dan istri Anda pernikahan yang harmonis dan langgeng. Nanjiang, bukankah Anda sudah menggugurkan anak itu? Ikutlah dengan saya. Bagaimana Anda tahu saya hamil? Saya Saya tidak pernah memberitahu Anda. Pernikahan istri Su Jiayang. Dan kehamilan berita sebesar itu tidak sulit untuk mengetahuinya. Nanjiang. Selain itu saya peduli pada Anda. Saya ingin tahu segala sesuatu tentang Anda. Terima kasih, saya mengerti. Masuklah dengan cepat. Pesawat seharusnya sudah lepas landas. Ikutlah dengan saya. Xinyu, izinkan saya menanyakan pertanyaan lain. Anda meninggalkan Jiang Cheng. Apakah itu Su Jiayan yang merancang dan mengaturnya? Atau apakah Su Tianzu memberi Anda uang? Aku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kemarin aku hampir mendapatkan tamparan darimu. Bagaimana kau akan mengganti rugi padaku? Anda menabrak perut saya. Untuk membingungkan Su Tianzu dan mereka. Kamu memindahkan semuanya keluar dari rumah. Saya akan menjadi orang kaya. Yang lama keluar, yang baru masuk. Dan membuang. Barang-barang rumah tangga. Habiskan sesukamu. Lalang itu penting. Kamu tidak perlu khawatir tentang. Terima kasih. Jarang sekali kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Bagaimana kalau kita menyalakan kembang api untuk merayakannya? Apakah kamu selalu sekasar ini? Itulah mengapa tidak ada yang mencintai Anda. Kemarin kamu masih bingung karena Ding Xinyu. Hari ini kamu tiba-tiba sadar. Jika Anda menyebut Ding Xinyu lagi, sulit untuk tidak curiga Anda cemburu. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Ki Yongjun.
Halo Nanjing, begitu banyak pakaian bermerek. Kamu benar-benar memberikan semuanya padaku. Jangan membuangnya. Aku mau. Tadi malam, kamu tiba-tiba menarik 2 koper. Aku pikir kamu akan kabur dari rumah pada waktunya. Nanjing, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kamu akan memberikan Su Jiayan seorang anak. Dia dan wanita bernama Qiang Jun. Rukun sekali. Mereka bertemu setiap hari. Qiang Jun adalah Su Jiayan, ibu yang dia carikan untuk anaknya. Apa maksudnya? Anak itu masih di perutmu, dan dia sudah menemukan seorang ibu. Ketika anak di perutmu lahir, dia akan menjadi ibu dari anakku, kandidat terbaik. Ini hanyalah sebuah transaksi. Masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini bukan pernikahan yang sesungguhnya. Nanjiang, kamu kemarin tidak pergi bersama Ding Xinyu. Apakah kamu menyesalinya? Dia bukan lagi Ding Xinyu yang dulu. Apa yang harus kusesali? Tidurlah lebih awal. Aku tutup teleponnya. Su Jiayan mengalami mimpi buruk. Ya. Mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi kamu ingin bersamaku. Untuk selamanya. Tidak pernah terpisahkan. Itu benar-benar mimpi buruk. Sepertinya mimpi ini cukup menakutimu. Kamu berkeringat. Terima kasih. Nanti ketika kita membagi keuntungan, aku akan menambahkan 10 yuan untukmu. Terima kasih banyak. Aku akan menambahkan 20 untukmu. Bisakah kamu menuangkan segelas air untukku? Dalang. Ini waktunya obatmu. Bagaimana menuangkan segelas air untukmu bisa membuatmu begitu liar. Ini harga yang berbeda. Ada biaya tambahan. Seharusnya tidak sesakit itu kan? Su Jiayan. Su Jiayan. Su Jiayan. Su Jiayan. Nyonya Su. Su Jiayan, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku, atau tidak? Tidak perlu khawatir, dia sudah baik-baik saja, tidak ada yang serius. Tapi dia masih perlu dirawat di rumah sakit untuk diobservasi sebentar. Apa yang ingin kamu katakan? Anda mengatakannya. Kita punya banyak waktu di depan kita. Ini diberikan kepadanya oleh kakek Su. Bagaimana kalau Anda mengambil yang dari rumah kita? Ini awalnya sepasang. Selain itu, ratusan tahun yang lalu, keluarga Sunya adalah milik saya. Xiaoshan, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang?
Jika saya tidak punya uang, saya akan mati. Apakah Anda ingin saya mati? Tapi ini milik Nan Jiing. Dia menitipkannya kepada saya untuk disimpan. Terakhir kali Anda memberi saya yang palsu. Saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Saya hampir dipukuli sampai mati oleh para kreditor. Xiao Shan, apakah kamu benar-benar tidak mau melihat Nan Jiing? Dia sekarang menikah dengan keluarga Su, menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Apakah dia bahkan akan mengakui saya ayahnya? Minggir. Nan Jiing. Mengapa kamu di sini? Nanjiang. Anda sudah tumbuh begitu besar. Perhitungan Su Jiayan benar. The film was Dengan Rui Giok translated berhias and emas ini, narrated by itu benar-benar bisa N-Media. memancingmu keluar. Selama bertahun-tahun ini, ibuku sakit parah. Kamu tidak pernah muncul sekalipun. Aku hampir mati dalam kecelakaan mobil. Kamu juga tidak muncul. Toko barang antik tidak stabil. Dan hampir tidak bisa terus beroperasi. Kamu tahu bahwa, dari kami, kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tidak mungkin bagimu untuk muncul. Tapi sekarang dengan Rui Giok berhias emas ini, kamu seperti anjing yang mencium bau kotoran. Gadis celaka. Saya ayahmu. Dasar celaka tidak sopan. Bagaimana mungkin aku bersikap sopan? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu lahir dari seorang ibu, tetapi dibesarkan tanpa ayah. Aku. Gadis celaka. Berikan tas itu kepada saya. Berikan kepada saya. Dia hamil. Pergi. Ibu. Ibu. Su Jiayang. Di mana dia? Apakah Anda berbicara tentang ibu Anda? Dia ada di hotel. Telepon. Anda ingin melihatnya. Saya akan mengaturnya. Telepon dia. Kalau begitu lepaskan. Lepaskan, dan saya akan meneleponnya. Besok pagi. Pergi ke kamar 302 di lantai 16 Rumah Sakit Pusat Kota, berlutut dengan kedua lutut, dan menangis tersedu-sedu. Jika Anda bertindak dengan baik, saya akan membiarkan Anda melihat Nanshan dengan anggota tubuh yang utuh. Xiao Shan. Xiao Shan. Ayahmu. Ayahmu dia. Dia bukan ayahku. Apakah dia pantas menjadi ayahku? Nan Jiing. Aku. Ini semua salah ibu. Ayahmu berutang begitu banyak uang. Jika dia tidak segera membayarnya kembali, dia akan dibacok sampai mati. Seseorang sepertinya yang meninggalkan istri dan putrinya, pantas dicincang sampai mati. Tapi dia ayahmu. Jadi kenapa, kalau dia ayahku, dengan identitas sebagai ayahku, dia bisa bertindak tanpa batas? Tidak peduli kejahatan, apa yang dia lakukan. Bisakah dia selalu dimaafkan? Aku hanya takut sesuatu mungkin terjadi, dan kamu akan menyesalinya. Bagi mereka yang telah menyakitiku, tidak peduli nasib macam apa yang mereka temui, aku tidak akan menyesalinya. Ibu, kamu melakukan ini, pantas saja dia berkali-kali menindasmu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Mengapa sekarang jadi begini? Kau bahkan tidak membencinya. Aku. Pergilah. Setelah Anda masuk, jangan sebut Nanshan sama sekali, berlutut dan bersujud kepada ayah saya. Jika kepala Anda tidak pecah karena bersujud, jangan pernah berpikir untuk melihat Nanshan lagi. Xiaoyan, kamu sudah tumbuh begitu tinggi. Setelah berpisah bertahun-tahun, sebenarnya ibu. Saya tidak meminta Anda datang untuk mengakui kekerabatan. Ini untuk menenangkan pikiran ayah saya. Su Yun-san ayah Su Jiayang. Yonshan. Yonshan.
Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Maafkan aku. Ini salahku, aku minta maaf. Jika bukan karena Xiaoshan dan aku saat itu. Ini salahku, aku minta maaf. Aku pantas mati. Yunshan. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku Yunshan. Tolong maafkan aku. Jiayan. Ibu minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Tidak pecah. Ibu berlutut di hadapanmu. Asalkan kamu melepaskan Xiaoshan. Saya meminta Anda datang, agar Anda bisa membantu ayah saya, menyelesaikan kekhawatiran beliau, dan meninggal dengan damai. Tidak ada yang mau. Pasangan tak tahu malu itu. Apa yang akan terjadi pada Anda? Anda dari Nanjing kan? Sangat cantik. Sangat cantik. Aku dengar kamu hamil. Kamu dan Jiayan harus baik-baik saja. Tolong jangan biarkan ayahmu dan aku. Jiayan. Film was translated Xiaoshan and dia. narrated by M Media. Jiayan. Jiayan. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dan kamu? Syukurlah Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tinggalkan Jiangzhou. Jangan pernah kembali lagi seumur hidup ini. Singkatnya, jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Nanjiang, pihak ibu Anda. Jangan cari ibuku lagi. Jika aku tahu, kau mengganggunya lagi, atau meminta uang padanya, aku pasti akan membunuhmu. Baiklah. Benarkah? Benarkah? Kemarin kau mengikutiku. Anda bicara dulu. Jadi makan malam kemarin itu hanyalah jebakan. Sebelum Anda, saya sudah tahu mereka telah kembali ke Jiangzhou. Jadi kenapa? Bukankah kau tetap mengikutiku? Rui Giok yang asli ditukar oleh Anda. Yang ditukar oleh ibu Anda memang palsu sejak awal. Rui Giok yang asli sebenarnya. Yang asli ada di dalam yang kakakmu berikan padaku. Malam itu, kau sudah menukarnya. Yang kutukar hanyalah yang dari keluargaku. Kita berdua memang munafik. Penipuan bersama. Intrik dan rencana licik. Masing-masing menyimpan motif tersembunyi. Idiom ini menggambarkannya dengan sempurna. Sudah berakhir. Maksudmu,
ibu saya, dan ayah Anda. Saya awalnya berpikir, ketika saya melihat mereka lagi, saya akan membenci mereka sampai ingin membunuh mereka. Tetapi ketika saya benar-benar melihat mereka, saya tiba-tiba menemukan kedamaian. Apakah itu kedamaian? Apakah itu mati rasa? Atau pasrah? Sedikit dari segalanya. Bagaimanapun saya hanya tidak membenci lagi. Lalu apa? Kau ingin bilang kau juga tidak membenciku lagi? Saya ingin mengatakan, saya tidak pernah membenci Anda. Jangan membenciku. Jangan membenciku. Kau menyuruh supirmu mengendarai mobil untuk menyergapku di luar rumahku. Yang pada akhirnya membuat Anda terluka adalah mobil Anda sendiri. Nanjian, saya rasa saya tidak pernah melukai Anda, bukan? Sujiayan. Karena kau begitu murah hati. Kalau begitu bisakah kau? Bisakah kau melepaskanku? Mari kita bercerai. Tidur di ranjang yang sama, tapi bermimpi berbeda. Pernikahan yang penuh intrik dan rencana licik. Apakah ada gunanya untuk dilanjutkan? Lalu Anda, apakah kehamilan Anda nyata atau palsu? Lalu, apakah tumor otakmu itu nyata? Kau lihat. Dari awal hingga akhir, kita tidak pernah memiliki kepercayaan sejati satu sama lain. Itu hanyalah kemunafikan. Aku sudah sampai. Biarkan aku keluar. Mengemudi. Mari kita makan siang bersama. Ini bukan jebakan kali ini. Aku yang traktir. Bagaimanapun kau memberiku aset dalam jumlah yang begitu besar, Tapi Anda tidak mengambilnya. aku akan menutup toko antik ini. Tanpa toko antik, aku juga tidak perlu terus menuangkan uang ke dalamnya. Bagaimana Anda sampai pada kesadaran ini? Mungkin sama sepertimu. Ada saat ketika aku tiba-tiba mengerti. Semua hal sebelumnya hanyalah aku menambahkan belenggu yang kubuat sendiri. Apakah setiap wanita yang bercerai menjadi seorang penyair? Aku tidak tahu tentang mereka, tapi aku tidak. Aku minta maaf. Aku tidak bisa mentraktirmu makan malam lagi. Seseorang datang untuk melihat toko antik. Kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Pelan-pelan. Hati-hati di sana. Baiklah, Kami hampir selesai pindahan. Barang-barang ini, kamu benar-benar tidak menginginkan satupun dari mereka. Jika kau suka sesuatu ambillah. Kalau tidak, bantu aku mencari pembeli dan menjualnya. Toko ini dari zaman kakekmu. Sudah buka. Sudah buka setidaknya selama 1 abad, bukan? Kamu bilang bahwa bahkan selama masa sulit saat itu, kamu berhasil bertahan. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Bukannya aku menyukainya. Warisan saja tidak ada artinya. The Di film mana was Bibi? translated and Nansan pergi narrated sore by ini. Media. Ibumu pergi menemuinya. Mereka pergi untuk bercerai. Bibi akhirnya bercerai. Ini benar-benar kabar yang luar biasa. Menurutmu bagaimana Bibi bisa sadar? apakah Anda haus? Aku hanya minum susu murni. Ini susu murni.
Tidak ada yang ditambahkan. Terima kasih. Kakak, Sim tidak punya masa depan. Berhenti bicara omong kosong. Saya juga membelikan satu untuk Anda. Terima kasih. Nanjiang. Ayah Su Jiayang telah meninggal dunia. Belasungkawa saya. Itu perhatian darimu. Kakek. Turut berduka cita. Tidak apa-apa. Penyakitnya berlarut-larut begitu lama. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang. Dia sudah tiada. Kita juga. Aku tidak akan menghadiri pemakaman ayah untuk saat ini. Ini tidak terlalu nyaman. Tidak apa-apa. Bagus juga aku tidak akan pergi. Di mana Jayan? Kakak dia sibuk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Kalau begitu aku akan meminta Paman Liu mengantarmu. Tidak perlu. Aku masih bisa mengemudi sendiri sekarang. Tolong jaga dirimu. Aku akan datang menemuimu lagi. Baiklah. Nyonya muda, tidak. Nona Nang, mobil diparkir untuk Anda di sisi kiri. Hari ini mobil keluarga. Jumlahnya terlalu banyak. Tidak bisa parkir di dalam. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, terima kasih. Nanjian. Anda pergi tanpa mengucapkan salam pun. Aku baru saja melihatmu sibuk. Jadi aku tidak ingin mengganggumu. Kapan kita berdua menjadi begitu formal? Lalu apa? Saling menusuk. Aku masih perlu memberitahumu sesuatu. Turut berduka cita. Saya akan menjalani operasi pada hari Senin. Setelah saya bangun dari operasi, akankah saya bisa melihat Anda? Selama kau tidak buta, kau akan bisa melihat. Rumah sakit. Ruang operasi. Jiayan, kamu sudah bangun. Siapa dia? Kamu tidak mengenalinya. Lalu apakah kamu mengenaliku? Lihat baik-baik. Wanita ini terlihat familiar. Seharusnya tidak begitu. Operasinya seharusnya sangat berhasil. Dokter Su. Dokter Su. Berisik sekali, tutup pintunya. Kau menakuti Dokter Qi. Saya bahkan tidak mengenalnya. Kau juga tidak mengenalku. Mungkin aku salah masuk kamar. Aku minta maaf. Tuan Anda salah mengenali saya. Anda terlihat seperti istri saya. Kau begitu kejam dan kau punya istri. Saya tidak hanya punya istri, tetapi juga punya anak. Akhirnya ada satu hal. Kita tidak saling berbohong lagi tentangnya. Jangan bergerak dulu. Kau sedang diinfus. Anda adalah istri saya. Saya mengenali cincin ini. Saya memberikannya kepada Anda. Aku memakai cincin itu karena berharga. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Dada saya sakit. Kau baik-baik saja, aku The akan film panggil was dokter. translated Rasanya and seperti ada narrated sesuatu by yang M menekan. Media. Bantu saya periksa. Apa maksudmu? Cincin yang saya berikan kepada Anda. Nikahi saya.
Orang lain melamar sambil berlutut. Itu juga bisa. Lepaskan infus saya. Lepaskan kateter juga. Haruskah selang oksigen dilepas? Tentu saja itu harus dilepas. Apa yang kamu lakukan? Anda adalah oksigen saya. Kata-kata manismu benar-benar menjijikan. Jiayan. Sepertinya ada seseorang yang datang. Ada sesuatu yang selalu ingin saya katakan kepada Anda. Apakah Anda ingin mendengarnya? Saya cinta Anda. Sejak pertama kali kita bertemu, saya jatuh cinta. Pengakuan yang sangat murahan. Kalau tidak apa yang Anda pikirkan, mengapa saya akan menikahi Anda? Bisakah Anda lebih proaktif? Saya kelelahan seperti ini. Diam.